Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap yang saya hormati seluruh pengajar dan dosen yang mengajar, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam memberikan materi-materi yang selalu bermanfaat bagi mahasiswa tentunya dan umumnya bagi masyarakat setempat. Dan juga terkhusus untuk dosen saya pribadi dalam mata kuliah Ulumul Quran, semoga Allah jaga, Allah berikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya, amin amin. Dan tentunya untuk segala pemirsa yang menonton video ini, semoga bisa menambah wawasan agar bertambah sedikit ilmu di setiap hari-harinya kita. Baik, pernahkah kita berpikir bahwa Al-Quran yang kita pegang sampai saat ini bisa utuh, bisa tanpa terkontaminasi sedikit pun oleh campur tangan manusia? Arti dan maknanya selalu sama dari zaman 1400 tahun yang lalu hingga saat ini. Tentu ini suatu hal yang menarik untuk dibahas, karena untuk menjadikan Al-Quran seperti itu bukanlah hal yang mudah. Perlu proses demi proses, step by step semua, hingga terjadi Al-Quran pada yang saat ini kita pegang, sehingga dibukukan lengkap. Pada zaman awal Rasulullah SAW itu belum dibukukan seperti yang kita pegang saat ini, yang masih berbentuk media seperti pelepah kurma, di coret-coretan dinding, atau di berbagai-bagai media, di kulit-kulit hewan juga. Nah, pada masa itu memang Rasulullah melarang untuk dibukukannya Al-Quran, karena biar tidak ketergantungan para sahabat pada Al-Quran teks. Nah, maka pada saat Rasulullah masih hidup, mereka langsung belajar kepada Rasulullah. Bahkan mereka ada yang nginap sampai di Masjid Nabawi hanya untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, summa jumi'a fi ahdi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dama araqatil yamamah wa khaufan min adiya'il Qur'an ba'da mauti katsirin min hifdhihi. Setelah zaman Rasulullah bergantilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana pada saat itu pada tahun 632 Masehi terjadi perang Yamamah antara kaum muslimin dan kaum yang mengikuti kepada nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Nah, dulu pada zaman Rasulullah, Musailamah Al-Kadzab ini memang selalu mengaku-ngaku jadi nabi palsu. Bahkan dia telah menyarankan ia untuk menjadi nabi, menyarankan dirinya sendiri. Nah, setelah Rasulullah wafat, ia malah makin gencar untuk mengakui dirinya sebagai nabi, padahal ia nabi palsu. Maka diperangilah Musailamah Al-Kadzab pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini. Diperangi sehingga banyak menewaskan para penghafal Al-Quran, para hufadho, para hafidul Quran, sehingga para sahabat beristihad, berinisiatif untuk membukukan Al-Quran. Nah, pada masa itu dikumpulkanlah pada zaman Abu Bakar Al-Quran demi Al-Quran dari sahabat satu dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan sikoh, dengan kepribadian yang memang tidak pernah fasik dalam hidupnya. Nah, dikumpulkanlah. Bahkan untuk mengumpulkan ayat Al-Quran tersebut harus memiliki 3 saksi. Nah, 3 saksi, apakah betul orang tersebut menerima ayat Al-Quran tersebut langsung dari Rasulullah? Saksinya harus 3 sahabat. Nah, setelah zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, wa fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tamma tauhidul musahifi wa tawzi'uha 'alal amsari lintina il ikhtilafi fil Qur'an wa hifdun nasi minal harfin. Nah, pada zaman Sayyidina Utsman itu barulah
disuguhkannya mus'haf dijadikan satu kesatuan, lalu diberbagikanlah ke berbagai wilayah-wilayah yang notabene memang umat muslim. Nah setelah itu barulah dijadikan satu saja, agar apa, tidak terjadi perbedaan, tidak terjadi banyak versi. Nah begitulah kira-kira sahabat. Like, komen, dan subscribe pada channel ini agar saya membuat postingan-postingan dalam saya kami undur diri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة.